Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak serta kawan-kawan jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung pelajaran kita pada minggu yang lalu, qala al-muallif hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih membahas tentang babu khisalil fitrah, bab tentang kebersihan diri dalam pandangan Islam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas beberapa tentang perkara-perkara kebersihan yang diajarkan dan dianjurkan dalam agama Islam, seperti bersiwak, kemudian memakai minyak dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini sambungan daripada pembahasan, yaitu bab-bab yang masih membahas tentang kebersihan diri atau juga termasuk kerapian diri seseorang, yaitu yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah izalatu sya'ril ibti, mencukur bulu ketiak. Mencukur bulu ketiak ini juga termasuk daripada salah satu kebersihan diri yang harus diperhatikan oleh seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan. Di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kebersihan diri seseorang, di antaranya adalah mencukur bulu ketiak. Nah, lalu di dalam mencukur bulu ketiak ini yang utamanya bagaimana? Yang bagusnya bagaimana? Sunnahnya bagaimana di dalam mencukur bulu ketiak? Disebutkan bahwasanya yusannu lirrajuli an-natfu walil mar'ati al-halqu. Yang paling utama, cara yang paling utama sunnahnya dalam mencukur bulu ketiak itu bagi laki-laki adalah dengan cara dicabut. Sunnahnya bagi laki-laki yaitu mencukur bulu ketiak dengan cara dicabut jika mampu menahan rasa sakit. Jika dia mampu menahan rasa sakit, maka sunnah bagi dia untuk mencabut bulu ketiaknya ketika membersihkan. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu, sakit, maka tidak masalah, dia mencukur dengan alat cukur saja, tidak masalah. Nah, adapun bagi perempuan, walil mar'ati al-halqu. Bagi perempuan itu afdolnya, utamanya yaitu dengan cara dicukur. Jadi kalau laki-laki sunnahnya, afdolnya, utamanya mencukur bulu ketiak dengan cara dicabut. Adapun bagi perempuan itu caranya adalah dengan cara dicukur. Nah, lalu kemudian juga di antara perkara-perkara yang termasuk daripada babu khisalil fitrah, bab kebersihan diri, yaitu adalah mencukur bulu jenggot. Jadi mencukur bulu jenggot ada hukumnya. Harus kita tahu. Kadang-kadang orang sembarangan asal cukur saja. Masalah janggut atau lehya. Bahasa Arabnya lehya yaitu janggut. Apa hukumnya mencukur bulu janggut? Kita punya janggut, lalu kita mencukur janggut kita, ini hukumnya apa? Disebutkan bahwasanya hukmu halqil lihya, hukum mencukur janggut. Nassal Imam Syafi'i fi kitabihi al-Um ala tahrim wa ikhtara an-Nawawi wa ar-Rafi'i al-karahah. Hukum mencukur janggut atau jenggot ini telah dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitabnya. Beliau punya kitab namanya Al-Um. Itu kitabnya Imam Syafi'i. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya
hukum mencukur jenggot ini adalah haram, alat tahrim, dinaskan oleh Imam Syafi'i, hukumnya adalah haram. Nah, waqtaron Nawawi war Rafi'i al-karahah. Akan tetapi Al-Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, mereka berdua mengatakan hukumnya mencukur janggut itu hanya makruh saja. Jadi menurut Imam Syafi'i, beliau menaskan dalam kitabnya ala tahrim, haram kata beliau. Nah, tapi menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ini beliau mengatakan makruh. Ini pendapat yang kuat juga. Pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah haram. Jadi biarkan saja seseorang ketika tumbuh janggutnya, ini biarkan saja, jangan dicukur. Sebagian kadang-kadang kita merasa aneh, laki-laki punya janggut malu, punya janggut malu. Padahal justru laki-laki yang berjanggut itulah yang lebih menarik di hadapan para wanita. Biarkan saja, janggut ulun satu, ya, satu bilah misalnya, biarkan saja, sunnah, biarkan, pelihara saja, 1, 2, 3, pelihara. Kalau memang tidak ada bagaimana, sudah, jangan dipaksakan. Gosok-gosok minyak firdaus, gosok-gosok kemiri, gosok ini, gosok itu. Kalau memang sudah tidak ada bibitnya, sudah, mau diapakan? Kalau memang ada, pelihara. Kalau ada, pelihara, jangan dicukur. Bahkan kita punya guru marah, kita punya guru marah kalau ada santri-santrinya yang mencukur habis janggutnya, ini beliau marah. Jadi haram itu kalau dicukur habis, tapi kalau dirapikan tidak. Malah dianjurkan kalau punya janggut yang kurang rapi, kurang nyaman dilihat, kurang sedap dipandang, dianjurkan untuk dirapikan. Adapun mencukur bulu yang terdapat di sekitar leher, ini tidak masalah. Kenapa? Hukumnya boleh dan tidak makruh karena bukan termasuk daripada bagian bulu janggut. Adapun jenggot hukumnya haram dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Nawawi, Imam Rafi'i, beliau mengatakan makruh. Nah, lalu ada hal-hal yang makruh yang jika dilakukan pada bulu jenggot. Artinya ada beberapa perkara-perkara makruh yang berkaitan dengan bulu jenggot. Apa? Di antaranya menyemir jenggot dengan warna hitam. Menyemir jenggot dengan warna hitam. Ini bahkan dikatakan haram hukum. Bahkan dikatakan haram. Tapi menurut sebagian ulama, mereka mengatakan makruh. Artinya ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan haram menyemir janggut dengan warna hitam, tapi sebagian ulama mengatakan makruh. Tapi kebanyakannya di kitab-kitab disebutkan apa hukumnya menyemir mewarnai janggut ataupun menyemir mewarnai rambut dengan warna hitam. Disebutkan bahwasanya hukmu khidabi sya'ri ra'si wal lihyati bisawadi yahrum illa lil jihad. Apa hukumnya? Hukum menyemir rambut kepala atau hukum menyemir janggut dengan apa? Bisawadi. Sawad ini dengan warna hitam. Yahrum, dikatakan bahwasanya haram hukumnya illa lil jihad, kecuali untuk jihad. Loh, kenapa untuk jihad kok tidak masalah? Hikmahnya apa? Nah, orang misalnya ketika jihad, mungkin kebetulan pasukan jihadnya ini banyak yang berubah sudah. Putih semua rambutnya. Akhirnya bisa jadi nanti musuh menyangka sudah tua, pasukannya sudah tua, gampang kita binasakan. Tapi ketika jihad, boleh seseorang yang menyemir rambutnya yang sudah putih tadi dengan warna hitam. Sehingga apa? Oh, kelihatan muda. Khusus lil jihad saja. Adapun selain daripada jihad, haram hukumnya. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan makruh.
Nah, warna hitam. Nah, warna selainnya ya kebanyakan seperti kita melihat ulama-ulama Yaman Hadramut, mereka mewarnai janggutnya dengan warna merah. Warna merah. Tapi yang penting apa? Yang penting kita perhatikan itu apa? Niatnya itu untuk apa? Kemudian bahan-bahannya juga diperhatikan. Jangan sampai misalnya kita menggunakan bahan untuk mewarnai janggut kita, tapi ternyata warna tersebut, bahannya tersebut dari yang najis, atau apa, menghalangi air untuk meresap atau membasahi janggutnya. Niatnya juga diperhatikan. Kalau niatnya hanya untuk gaya-gayaan ya, untuk ingin tampil beda di hadapan orang, menarik perhatian orang lain, ini jangan dilakukan. Tapi kalau niatnya mengikuti sunnah, atau niatnya untuk hal-hal yang mubah, ini tidak masalah. Tapi kalau niatnya hanya untuk sombong-sombongan, tidak usah dilakukan. Nah, kemudian apa juga? Di antara hal-hal yang makruh juga dilakukan pada bulu jenggot adalah memutihkan warnanya dengan api. Dipaksakan putih warnanya dengan api supaya apa? Supaya dianggap telah masuk usia tua. Tua sebelum waktunya, dituakan. Entah dipanaskan, entah diapakan, sehingga apa? Berubah menjadi putih. Ini makruh hukumnya. Artinya biarkanlah. Kalau memang sudah waktunya putih, ya sudah. Kalau belum, jangan diputih-putihkan. Ya, kalau belum putih, jangan diputih-putihkan. Kemudian juga makruh hukumnya tidak merawat bulu jenggotnya sehingga tampak kotor. Orang laki-laki kalau punya jenggot bagus. Tapi ingat, yang bersih, yang rapi. Ini tidak punya jenggot, jenggotnya satu ke sana, satu ke sini, satu ke bawah, satu ke atas. Sehingga apa? Dilihat kurang bagus. Atau bahkan apa? Kotor. Saking tebalnya, semut di dalam ada, kutu di dalam ada, serangga bersarang juga di dalam janggut. Oh, ini berarti dia tidak perhatian. Harus dirawat yang bersih, yang rapi. Seperti itu. Nah, kemudian juga apa? Memandang bulu jenggotnya dengan perasaan sombong. Artinya dia merasa, oh ini loh aku. Dia sombong, bangga diri dia. Sehingga apa? Merendahkan yang lain-lainnya. Oh, yang lain nggak berjanggut, aku yang berjanggut. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian juga makruh hukumnya. Makruh hukumnya mencabut uban yang terdapat pada bulu jenggot. Ini sering terjadi kadang-kadang pada orang-orang, kebanyakannya putih satu, ada lagi putih, cabut. Ini apa hukumnya? Makruh. Haram tidak, cuma makruh. Artinya apa? Lebih baik kalau kita tinggalkan. Jangan dilakukan, biarkan saja. Kenapa kok dimakruhkan? Nah, ini terdapat, selain jenggot juga uban yang ada di rambut. Ini juga makruh hukumnya. Ada rambut putih, cabut, makruh hukumnya. Di rambut ataupun di janggut mencabut uban itu hukumnya makruh. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, la tantifus syaiba. Janganlah kalian mencabut bulu uban. Fa innahu nurul muslim. Karena sesungguhnya bulu uban itu adalah cahaya seorang muslim. Cahaya seorang muslim. Wa ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam. Barang siapa dari seorang muslim yang tumbuh ubannya syaibatan, satu rambut, illa kataballahu lahu biha hasanatan, maka akan ditulis apa? Satu pahala. Akan ditulis satu pahala. Wa rafa'a lahu biha darajatan, akan diangkat satu derajat. Ditulis satu pahala, diangkat satu derajat. Wa hatta anhu biha khati'atan,
dan akan diampuni satu dosa. Jadi biarkan saja. Ada uban tumbuh di rambut, uban tumbuh di janggut, ini menjadi cahaya bagi seorang Islam. Dan ini akan ditulis satu pahala, diangkat satu derajat, dihapus satu dosa. Jadi semakin banyak uban-ubannya, kebaikan ditulis semakin banyak, derajatnya semakin diangkat, dosanya juga dihapuskan. Jadi biarkan saja. Ya, jangan malu merasa tua. Kita semua ini ada prosesnya. Dari bayi jadi anak-anak, dari anak-anak jadi remaja, dewasa, tua jadi kakek meninggal. Tidak ada yang abadi. Kita sebagai seorang manusia jangan menganggap kita ini akan abadi. Tidak ada yang abadi. Nabi saja meninggal. Lalu kita tidak mau meninggal, tidak bisa. Umur umatnya Nabi Muhammad ini ma baina sittin wa sab'in. Kurang lebih seperti itu. Kisarannya umur umatnya Nabi Muhammad ini 60-70. Lebih bonus berarti. Apalagi kalau sudah seseorang yang sudah berusia 40. Nah, ini persiapan sudah. Artinya apa? Ketika seorang sudah berumur 40, perbanyaki lagi, kejar akhiratnya, ibadahnya lagi tingkatkan. Nah, yang muda, jangan mentang-mentang muda, masih belum 40. Ajal itu tidak memandang usia. Malaikat maut itu gak kenal usia. Kalau sudah waktunya sampai. Ya, gak harus nunggu 40, gak harus nunggu 50. Banyak kadang-kadang sekarang mati muda, 25 mati, 30 mati. Bahkan ada bayi yang baru lahir mati. Nah, bahkan masalah mencabut uban ini Rasul kurang menyukai. Orang yang mencabut uban, Rasul kurang suka dengan perbuatan seperti ini. Nah, sebagaimana juga di dalam hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu ayyantifar rajulu sya'ratal bayda min ra'sihi wa lihyatihi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi, beliau tidak menyukai seorang laki-laki yang mencabut bulu uban pada bulu rambutnya yang terdapat pada rambut atau yang terdapat pada janggutnya. Nah, perbuatan ini tidak disenangi oleh Rasulullah. Artinya apa? Biarkan, karena itu adalah nurul muslim, cahayanya orang muslim. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya, di antara perkara-perkara kebersihan, perkara-perkara kerapian yang juga dianjurkan untuk kita menjadi perhatian kita. Apa di antaranya? Izalatu sya'ril anah, mencukur bulu kemaluan. Selain kita dianjurkan untuk memperhatikan, membersihkan bulu ketiak, bulu kemaluan ini juga harus kita perhatikan. Ini juga termasuk salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kebersihan diri ataupun kerapian adalah mencukur bulu kemaluan. Apa dalilnya? Dalil disunnahkannya seseorang ini untuk mencukur bulu kemaluan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsun minal fitrati. 5 perkara termasuk dalam fitrah, termasuk dalam kebersihan kerapian. Apa? Yang pertama kata beliau al-khitan. Khitan sunat. Nanti kita jelaskan khitan ini. Yang kedua wal istihdadu. Nah, mencukur bulu kemaluan. Wa natful ibti, mencukur bulu ketiak. Wa qassus syaribi, mencukur bulu kumis. Wa taqlimul adfar, dan memotong kuku. Ini juga termasuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya mencukur bulu kemaluannya? Apa hukumnya mencukur bulu kemaluan? Mencukur
bulu kemaluan itu hukumnya sunnah. Mencukur bulu kemaluan itu hukumnya sunnah. Kecuali bagi seorang istri. Kecuali bagi seorang istri jika diperintahkan oleh suaminya. Apa hukumnya? Wajib. Seorang istri mencukur bulu kemaluannya sunnah. Tapi kalau suaminya yang nyuruh, mungkin entah kenapa lebat mungkin, gatal mungkin, suaminya nyuruh, wajib saat itu. Wajib bagi seorang istri untuk mencukur bulu kemaluan. Nah, lalu waktunya ini kapan? Waktu mencukur bulu kemaluan ini kapan? Apakah sebulan sekali? Apakah 2 bulan sekali? Apakah 3 bulan sekali? Apakah setengah tahun sekali? Atau setahun sekali? Nah, ini bagaimana waktunya? Nah, disunnahkan untuk mencukur bulu kemaluan ini setiap seminggu sekali. Disunahkan untuk membersihkan, mencukur bulu kemaluan ini setiap seminggu sekali. Dan boleh dilakukan setiap 15 hari sekali. Ini setengah bulan sekali. Setengah bulan sekali. Bahkan dikatakan kalau tidak mencukur bulu kemaluan lebih dari 40 hari, hukumnya adalah makruh. Lebih dari 40 hari kita tidak membersihkan bulu kemaluan kita tidak mencukur bulu kemaluan kita, makruh hukumnya. Jadi kalau bisa jangan lewat dari 40 hari. Seminggu sekali paling tidak. Oh, enggak sempat, setengah sebulan sekali. Yang penting jangan lewat, jangan lebih daripada 40 hari. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, "Wukita lana fi qasis syarif wa taqlimil adfar wa natfil ibti wa halqil anah an la natruka aksar min arba'ina lailatan." Yang artinya, telah diberikan waktu untuk kami dalam mencukur kumis, kemudian memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Ini dianjurkan untuk kami ini tidak meninggalkannya lebih dari 40 hari. Artinya apa? Jangan lewat dari 40 hari, makruh. Kumis misalnya seminggu sekali dirapikan, janggut dirapikan, kuku seminggu sekali dipotong, rambut kalau memang kurang rapi dirapikan. Karena makruh kalau dibiarkan sampai 40 hari. Nanti ada babnya sendiri. Bab memotong kuku setelah ini ada, nanti kita jelaskan. Khitan, sunat juga kita jelaskan. Nah, lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya ini untuk kita mencukur bulu kemaluan? Disebutkan bahwasanya yusannu halquhu lirrajul wa natfuhu lil mar'ah. Sunnah hukumnya, cara yang paling utama, cara yang afdol, yaitu yang sunnah bagi laki-laki apa? Halquhu. Untuk laki-laki bulu kemaluan dicukur. Untuk laki-laki sunnahnya dicukur. Nah, adapun bagi perempuan, wa natfuhu lil mar'ah. Bagi perempuan ini sunnahnya dicabut. Bagi perempuan sunnahnya dicabut. Nah, tapi itu apa? Kalau dia mampu menahan rasa sakitnya. Cabut sakit. Kalau mampu, sunnah bagi dia untuk mencabutnya. Nah, tapi kalau misalnya sakit, tidak kuat, tidak mampu, ya sudah, cukur saja. Apa hikmahnya? Ini kan berbanding terbalik ya. Kalau dalam menghilangkan bulu ketiak, laki-laki sunnah dicabut. Tapi kalau untuk mencukur bulu kemaluan, laki-laki dicukur. Perempuan, kalau bulu ketiak dicukur, tapi untuk bulu kemaluan dicabut. Apa hikmahnya? Kalau perempuan ini sunnahnya bulu kemaluannya ketika dicabut.
ya, dicabut ketika dia membersihkannya. Nah, ini apa? Untuk mengurangi kadar syahwatnya. Itu hikmahnya. Perempuan kok sunnah dicabut ketika membersihkan bulu kemaluan untuk mengurangi kadar syahwatnya. Syahwat perempuan ini besar. Lebih besar dari laki-laki. Laki-laki itu kecil dibandingkan dengan syahwatnya perempuan. Tapi perempuan itu tertutup dengan rasa malunya. Kalau laki-laki tidak. Nah, makanya malu itu kalau dimiliki oleh seorang laki-laki itu bagus. Laki-laki punya sifat malu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau sifat malu itu ada pada diri seorang perempuan. Yang penting apa? Jangan malu-maluin. Yang penting jangan malu-maluin. Nah, lalu kemudian ada masalah-masalah yang berkaitan dengan apa? Dengan mencukur bulu kemaluan. Di antaranya apa? Disunnahkan mandi. Disunnahkan mandi setelah mencukur bulu kemaluan. Juga disunnahkan ketika setelah mencukur rambut. Disunnahkan mandi ketika mencukur bulu ketiak. Supaya apa? Supaya bersih. Ya walaupun tidak mandi tidak masalah. Cuma sunnahnya dia mandi supaya lebih bersih. Nah, lalu kemudian memandang rambut perempuan yang ajnabi. Memandang rambut perempuan ajnabi yang mana rambut itu telah terputus daripada badannya. Ada seorang perempuan ajnabi. Siapa perempuan ajnabi? Perempuan ajnabi ini perempuan yang bukan mahram kita. Artinya apa? Kita kalau bersentuhan kulit dengan perempuan ajnabi batal kita. Batal wudunya. Artinya apa? Ini perempuan boleh kita nikahi karena nanti ada perempuan yang mahram. Perempuan yang dengan kita tidak batal dan kita haram untuk menikahinya. Siapa? Ibu kita, anak perempuan kita, bibi acil kita, nenek kita. Ini kalau kita bersentuhan dengan mereka, kulit dengan kulit, tidak batal. Dan kita haram untuk menikahi mereka. Kenapa? Mereka mahram masalahnya. Mahram itu nanti ada mahram dari segi nasab, ada mahram dari segi rodok, ada mahram dari segi musaharah. Nanti ada babnya kita jelaskan itu. Nah, perempuan yang ajnabi, perempuan yang asing, ya seperti perempuan-perempuan yang ada. Ini bukan mahram dengan kita. Artinya apa? Tersentuh kulit batal. Dan kita haram untuk memandang kepada perempuan tersebut. Perempuan asing lah. Ajnabi ini perempuan asing. Memandang rambut perempuan ajnabi tadi yang telah terputus dari badannya adalah hukumnya haram. Katakan misalnya, ini rambut perempuan ajnabi. Lalu kita memandang daripada rambut yang telah terputus dari badannya, hukumnya adalah haram. Sebagaimana hukumnya haram ketika kita memandang rambutnya dia ketika ini masih melekat di badannya. Jadi jangan dikira, oh yang haram itu ketika rambut ini masih melekat di badannya, masih menjadi satu dengan kepalanya. Tapi kalau sudah dipotong, dicukur, digunting, lalu kita memandangnya tidak haram, tidak, sama. Terputus, terpisah atau tidak, dan ini adalah rambut ajnabi, perempuan yang asing, hukumnya adalah haram. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Asnal Matalib yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, dijelaskan far'un ma haruma nadaruhu muttasilan haruma nadaruhu munfasilan. Apa-apa yang haram memandangnya ketika dalam keadaan tersambung, tidak terpisah, haruma nadaruhu munfasilan, haram juga memandangnya dalam keadaan terpisah. Sama saja hukumnya adalah haram. Nah, kemudian ketika seseorang ini mencukur bulu kemaluan, ini wajib bagi dia untuk menanam bulu kemaluan itu, atau walaupun tidak ditanam,
meletakkan di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Artinya apa? Jangan sampai setelah kita mencukur bulu kemaluan lalu ada orang tahu, wah ini bekas mencukur bulu kemaluan. Entah dipendam, ya, dikubur, ataupun diletakkan di tempat sesuatu, atau mungkin disiram lah paling tidak, sehingga apa? Tidak ada bekasnya. Tidak ada bekasnya. Kenapa? Karena memandang bulu kemaluan orang lain hukumnya adalah haram juga. Hukumnya haram. Nah, sebagaimana disebutkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bidafni sya'ri wal adfar. Sesungguhnya Rasul telah memerintahkan untuk apa? Menanam rambut. Ya, rambut ini banyak macamnya. Ada rambut kepala, ada rambut yang ada di bulu di ketiak kita, ada rambut yang ada di kemaluan. Juga termasuk kita ini dianjurkan menanam daripada kuku. Kenapa? Wa qala la yatala'abu bihi saharatu bani Adam. Kenapa sih kok diperintahkan? Rambut kita ditanam, kuku kita ditanam, ataupun bulu kemaluan dan lain sebagainya ditanam, atau paling tidak sekira tidak terlihat oleh orang lain. Alasannya apa? Supaya tidak dipermainkan oleh tukang sihir Bani Adam. Lihat, orang-orang kadang-kadang kalau pakai ilmu hitam, nyantet orang, nyihir orang, kebanyakan ya Pak, masih rambutnya dicari, minta rambutnya, ini nanti dijadikan bahan. Nah, supaya tidak terjadi itu makanya jangan sembarangan tanam atau segera bersihkan. Sekira apa? Tidak ada orang-orang yang jahat yang dengan mudah menemukan, mengambil rambut seseorang. Supaya apa? Supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang jahat, entah sihir, santet dan lain sebagainya. Itu alasannya. Nah, lalu kemudian juga di antara perkara-perkara termasuk daripada babu khisalul fitrah, bab tentang kebersihan diri apa? Memotong kuku. Ini juga termasuk daripada bab kebersihan diri. Kuku tangan dan kuku kaki sunnah hukumnya untuk kita memotongnya. Waktunya kapan? Kapan waktunya kita ini dianjurkan sunnah untuk memotong kuku? Yaitu disunnahkan pada hari Senin, atau memotongnya pada hari Kamis, atau memotongnya pada hari Jumat. Selain daripada hari itu, hari Sabtu, hari Ahad atau Minggu, hari Selasa, hari Rabu, ini kalau bisa jangan dikerjakan, jangan dilakukan, karena ada riwayat yang mengatakan di hari-hari tersebut ini dapat menyebabkan penyakit. Jadi ada 3 saja dianjurkan, disunahkan untuk memotong kuku: hari Senin, hari Kamis, ataupun hari Jumat. Nah, di dalam kitab Hasyiatul Baijuri disebutkan, tentang hari-hari memotong kuku. Disebutkan di situ tentang kebaikan ataupun keburukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di hari-hari tersebut kalau orang memotong kuku, ini ada kebaikan ataupun ada keburukan yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Yang pertama hari Senin. Hari Senin motong kuku. Sunnah hukumnya memotong kuku di hari Senin. Nah, kalau seseorang ini memotong kuku di hari Senin, di situ ada kebaikan yang disebutkan oleh beliau. Apa? Dia akan diberikan ilmu pengetahuan agama. Orang yang memotong kuku di hari Senin hukumnya sunnah, kita motong kuku sunnah. Nah, kalau orang yang memotong kuku di hari Senin, dia akan diberikan ilmu pengetahuan agama. Artinya apa? Ini orang bakalan alim. Tapi ingat, harus juga dengan belajar.
Jangan nanti mau jadi alim potong kuku aja tiap Senin tapi belajar tidak. Itu khayal namanya ya, menghayal gitu. Orang alim itu belajar juga. Nah, di samping belajar, ya juga misalnya sunnah-sunnah diamalkan. Kenapa? Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah engkau. Karena tidak ada seseorang yang lahir dalam keadaan alim. Jadi orang yang memotong kuku hari Senin, dia akan diberikan ilmu pengetahuan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hari Selasa, orang kalau motong kuku hari Selasa tidak dianjurkan motong kuku di hari Selasa. Nah, kalau orang motong kuku di hari Selasa, disebutkan oleh beliau apa? Akan menimbulkan kebinasaan ataupun kesialan. Ini bisa menimbulkan kebinasaan atau kesialan. Hindari potong kuku di hari Selasa. Jangan dibiasakan memotong hari Selasa. Ini jangan salahkan. Kalau dia terbiasa motong kuku di hari Selasa, lalu dia mendapatkan kesialan, kebinasaan, jangan salahkan siapa-siapa. Nah, lalu hari Rabu, bagaimana kalau seseorang yang memotong kuku di hari Rabu, menyebabkan orang itu tidak baik akhlaknya, menyebabkan orang tersebut adabnya kurang bagus, kurang beradab, kurang baik. Bahkan ada riwayat juga yang mengatakan kalau seseorang ini memotong kuku di hari Rabu akan terkena penyakit baros. Apa penyakit baros? Pubis ya, seperti penyakit kulit. Penyakit baros namanya. Ada dalam riwayat, dalam sebagian hadis Nabi, beliau bersabda, man khallama adfarahu yaumal arba'ah fa asabahul baros fala yalumanna illa nafsa. Artinya apa? Barang siapa memotong kukunya hari Rabu, barang siapa yang memotong kukunya hari Rabu, maka menimpa kepada dia baros, penyakit pubis, penyakit kulit. Fala yalumanna illa nafsa. Maka jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali salahkan dirinya sendiri. Nah, dulu ada seorang ulama ketika mendengar riwayat yang seperti ini, dia mengingkari. Artinya apa? Tidak percaya. Dhaif ini hadis. Hadisnya lemah, gak ada dasarnya. Sehingga apa? Dia menyengaja, aku pokoknya mau motong kuku hari Rabu. Dia tidak percaya dilaksanakan potong kuku hari Rabu. Subhanallah. Maka pada saat itu juga ketika dia memotong kuku, dia terkena penyakit baros, terkena penyakit kudis tersebut. Sehingga apa? Ini ulama soleh, orang soleh, dia terkena penyakit baros tersebut. Pada malam harinya dia bermimpi berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadu, wahai Rasulullah, aku terkena penyakit baros, terkena penyakit pubis. Apa kata Nabi? Apakah tidak sampai kepadamu tentang ucapanku ini? Apa tidak sampai? Kan sudah engkau dengar riwayat yang bahwa mengatakan barang siapa memotong kuku di hari Rabu terkena baros. Lalu ulama ini mengatakan, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Lalu Nabi mengatakan dalam mimpinya tersebut, Nabi mengatakan apa? Apakah engkau tidak mendengar? Apakah tidak sampai kepadamu dikatakan? Kan aku yang mengatakan itu. Kan aku yang bilang seperti itu. Maka sehingga apa? Diusap orang tersebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sembuh penyakit barosnya tersebut. Ini bayangkan, ini ulama orang soleh terkena, dia ingkar, keras kepala, menentang dengan ucapan Nabi. Lalu bagaimana kita orang biasa? Lalu bagaimana dengan kita orang awam? Janganlah hindari potong kuku di hari Rabu. Fala yalumanna illa nafsa. Jangan salahkan siapa-siapa kalau terkena. Salahkan dirinya sendiri. Karena ada riwayat yang tersebut. Itu hari Rabu. Lalu hari Kamis bagaimana?
Kemis sunnah, hukumnya memotong kuku hari Kemis. Orang yang memotong kuku di hari Kemis, kata beliau, ini bisa mewarisi kaya atau sugih. Maksudnya bagaimana? Rezekinya lapang, rezekinya gampang, digampangkan oleh Allah, dimudahkan, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari Kemis. Jumat bagaimana? Jumat juga sunnah ya. Selain Senin, Kemis, Jumat ini tidak masalah, kita dianjurkan malahan memotong kuku. Nah, orang yang memotong kuku di hari Jumat apa? Diberikan ilmu pengetahuan agama dan diberikan akhlak yang bagus, yaitu sifat santun, penyantun orang ini. Dia terbiasa memotong kuku hari Jumat. Selain diberikan ilmu pengetahuan agama, diberikan sifat yang mulia, akhlak yang mulia apa? Sifat santun. Orangnya santun, lemah lembut. Hari Sabtu, dia motong kuku hari Sabtu. Apa kata beliau? Ini dapat menimbulkan penyakit yang dapat menggerogoti seluruh tubuh kita. Terbiasa motong kuku hari Sabtu, ini bisa mendatangkan penyakit yang mana nanti menggerogoti seluruh tubuhnya. Ya, pelan-pelan habis. Hindari potong kuku hari Sabtu. Hari Ahad, hari Minggu bagaimana? Potong kuku hari Ahad, hari Minggu. Ini kata beliau menyebabkan hidupnya dia tidak berkah, hidupnya dia tidak barokah. Nah, lalu bagaimana? Ya, kita 3 pilihan. Senin silahkan, Kemis silahkan, Jumat silahkan. Tapi kebanyakan, ya walaupun masing-masing mereka tidak sama, tapi kebanyakan para salafun sholeh mereka memotong kuku hari Jumat. Kalau bisa sebelum Jumat ya. Pagi Jumat, atau ketika mau siap-siap sebelum mandi, potong kuku, persiapan untuk menghadiri sholat Jumat. Jadi ketika Jumat rapi sudah ya. Termasuk juga selain kuku ya rambut, janggut, kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, sekalian dah Jumat itu bersihkan semuanya. Potong kuku Jumat, mencukur kumis, janggut dirapikan, bulu ketiaknya, bulu kemaluannya, jadi bersih semuanya. Jumat adalah hari yang mulia, hari yang bagus. Nah, makruh hukumnya ya. Kalau kita hanya memotong sebagian, yang sebagian kita tidak potong, makruh hukumnya. Potong sekalian. Ini tidak yang kanan saja kukunya dipotong, yang kiri dibiarkan. Atau apa? Semua dipotong, jempolnya panjangkan. Yang sering apa? Jempol dan ini. Kadang-kadang sering kita melihat. Buat apa? Buat mobil. Buat buka stiker. Nah, terus nanti ketika misalnya yang kiri kukunya panjang-panjang, ini yang kurang bagus dilihat, potong dah semua. Tidak disunahkan memanjangkan kuku, tidak disunahkan ya. Kalau bisa nggak dipotong, dirapikan. Atau kukunya apa? Dibuat gerigi-gerigi supaya tajam ya, supaya beda dengan yang lain. Ini jangan seperti itu, potong semuanya yang rapi. Nah, di dalam memotong kuku ini ada cara-caranya yang diajarkan dan dianjurkan oleh para ulama. Nah, bagaimana caranya? Berhubung waktu sudah 8:30, insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan kita terangkan, akan kita jelaskan bagaimana cara memotong kuku ini sesuai dengan sunnah dan anjuran para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hidayal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum